Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak kalian, ya, zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 19 September sampai dengan 25 September 2022. Oke, reading kali ini akan difokuskan ke dalam segi asmara untuk single dan couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke, sorry kartunya jatuh. Oke, Pisces, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 8 tongkat, terus kartu Strength, 5 koin, Knight of Wands, Knight of Swords, Queen of Cups, 9 pedang, dan terakhir Knight of Cups. Dan tema utamamu The High Priestess. Oke? Terus anyway, di bawah ada kartu Ace of Wands nih, yang melambangkan sebuah semangat baru, motivasi yang baru. Oke, jadi ceritanya Pisces, ada beberapa dari kalian minggu ini mungkin tiba-tiba punya semangat baru nih. Jadi semangatmu untuk tiba-tiba bangkit kembali, pulih kembali untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing, ya. Jadi bagi kalian yang lagi kekurangan semangat akhir-akhir ini, tenang saja, gairah dan semangatmu akan kembali muncul ke permukaan untuk minggu ini, ya. Jadi semangat untuk mendekati seseorang, semangat untuk bicara dengan pasangan, ya, semangat untuk memperbaiki hubungan cinta dan lain-lain. Jadi ada semangat barunya untuk minggu ini. Terus lihat di bawahnya ada kartu 3 cawan yang melambangkan hubungan yang akrab dengan orang lain. Jadi ceritanya untuk minggu ini kan tuh lagi punya semangat nih, Pisces. Untuk apa? Semangat baru untuk menjalin hubungan yang lebih akrab, lebih mesra, lebih romantis dengan seseorang, ya. Misalnya mungkin lagi ingin mencoba untuk PDKT dengan seseorang, ya, mencoba untuk lebih akrab kembali dengan pasangan. Mungkin ada yang lagi berniat untuk memperbaiki, ya, lagi berniat untuk rujuk dengan pasangan dan lain-lain. Jadi ceritanya kalian tuh lagi ingin berusaha untuk lebih akrab, lebih dekat dengan orang yang kamu cintai selama ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan The Moon. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer di sini, ya, The Moon. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kalian mungkin baru saja mengalami semacam faktor ketidakpastian dalam hubungan cinta, The Moon. Jadi ada suatu hal yang sifatnya itu tersembunyi ataupun terselubung yang tidak kamu ketahui, Pisces, yang telah membuat dirimu tuh agak sedikit galau dan bimbang sekali, ragu-ragu ketika ingin mengambil keputusan, ya. Jadi hatimu itu serba nggak pasti akhir-akhir ini. Jadi kalian tuh lagi merasa nggak pasti apakah dia itu mencintai dirimu apa enggak, ya, masih mencintai dirimu apa enggak, bisa lanjut memberikan kepastian kepada dirimu apa enggak, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal yang sifatnya betul belum pasti 100% mengenai seseorang akhir-akhir ini. Otomatis dengan kartu The Hangman di sini kan tuh lagi mencoba untuk memahami semuanya menggunakan kacamata yang berbeda, menggunakan pandangan, ya, perspektif yang berbeda untuk menilai seseorang, dikarenakan memang ada semacam faktor ketidakpastian yang telah menghampirimu selama ini, ya. Ini sudah terjadi, Pisces, akhir-akhir ini, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Ace of Wands aku lihat minggu ini ada semangat baru untuk memulai kembali perjalanan cinta yang baru, ya. Oke, terus tema utamamu kali ini minggu ini lihat kartunya The High Priestess. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces juga di sini, ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan beberapa hal. Yang pertama, kartu ini melambangkan orang yang intuisinya luar biasa peka sekali, sangat tajam, Pisces. Jadi ceritanya minggu ini intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam. Jadi bagi kamu yang lagi mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan, apalagi di bawah tadi ada kartu The Moon kan, jadi kalian itu lagi galau banget, bimbang sekali akhir-akhir ini. Tenang saja, intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam minggu ini. Jadi dengarkan dulu isi hatimu, gunakan intuisimu ketika ingin memprediksi sebuah keadaan ataupun ketika ingin mengambil keputusan. Jadi semuanya itu bisa kamu tebak-tebak sendiri, Pisces. Apakah dia itu masih mencintai dirimu apa enggak? Apakah dia itu memiliki perasaan yang sama kepada
pada dirimu apa enggak. Jadi semuanya itu bisa kamu prediksi, bisa kamu tebak-tebak sendiri minggu ini. Soalnya kenapa? Intuisimu tiba-tiba lebih tajam, lebih peka, ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, disarankan gunakan intuisimu untuk minggu ini, ya. Oke, terus bagian lain kartu ini juga melambangkan ini ya, seseorang yang sangat pasif sekali. Ya, cenderung ingin pasif ketika ingin mengambil action, tindakan, dan keputusan. Jadi bisa dikatakan minggu ini sepertinya sebagian besar dari kalian lagi mencoba untuk lebih pasif ya, pasif banget dalam hubungan cinta. Jadi di sini kan tuh tidak ingin didesak oleh siapapun, tidak ingin terburu-buru ketika mencintai seseorang, tidak ingin terburu-buru ketika ingin memperbaiki ataupun mengejar seseorang. Jadi semuanya itu akan kamu lakukan dengan sangat pasif, dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ada usaha yang sangat pasif, pelan-pelan ketika mencintai seseorang untuk minggu ini. Kenapa? Mungkin kalian tuh pernah terluka di masa lalu, ya. Jadi membuat semua itu membuat kalian tuh merasa kurang berani untuk move on, untuk lebih aktif mengejar seseorang. Apalagi tadi di bawah ada kartu The Moon, ya. Ada semacam periode ketidakpastian yang baru saja terjadi selama ini. Jadi otomatis minggu ini kan tuh lebih pasif ceritanya Pisces, lebih pasif, lebih pelan-pelan ketika ingin mencintai seseorang, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Di sini ada kartu 8 tongkat, kartu Strength, Knight of Swords, dan Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di awal minggu ada ini semangat baru nih, semangat dan kesabaran, kartu Strength. Sabar banget untuk berbicara dan berkomunikasi dengan seseorang, 8 tongkat. Jadi ceritanya Pisces di awal minggu kalian tuh lagi mencoba untuk mengajak orang itu untuk bicara kembali, 8 tongkat. Misalnya mungkin ada suatu hal yang ingin kamu selesaikan dengan mantan, dengan kekasihmu, dengan pasanganmu. Mungkin ada semacam konflik ataupun kesalahpahaman kecil akhir-akhir ini yang perlu diselesaikan di awal minggu. Jadi hatimu tuh luar biasa sabar kok sebenarnya, ya. Sabar dan tenang sekali ketika ingin mencoba berkomunikasi dengan seseorang, ya. Jadi intinya ada bentuk pembicaraan, komunikasi penting yang bakal kamu lakukan di awal minggu, ya. Dan di sini gunakan intuisimu Pisces, ya. Dengarkan isi hatimu terlebih dahulu ketika sebelum mengambil keputusan untuk berbicara dengan seseorang di awal minggu nanti, ya. Apalagi lihat di bawahnya ada kartu Queen of Cups. Jadi artinya memang intuisimu lumayan tajam banget. Ya, kedua kartu ini sama-sama melambangkan intuisi. Ya, jadi intuisimu sangat tajam. Dengarkan isi hatimu terlebih dahulu. Di sampingnya ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya memang di awal minggu kalian tuh akan menggunakan cara-cara yang sangat pintar, sangat cerdas. Ya, cara-cara yang lebih cerdas untuk berkomunikasi dengan seseorang. Dan jadi cara bicaramu itu lumayan tajam, lumayan tegas ya, mungkin agak sedikit tegas juga ketika berbicara dengan dia, 8 tongkat. Jadi hati-hati Pisces ya. Jadi gunakan komunikasi yang lebih baik ya dengan orang tersebut untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya memang aku lihat ada kemungkinan kalian itu lagi berbicara dengan sangat tegas sekali di awal minggu. Sangat tegas ketika berhadapan dengan seseorang, ya, terutama untuk yang lagi couple. Apalagi di sini ada kartu Queen of Cups. Jadi perasaanmu itu lumayan sensitif Pisces di awal minggu, ya. Mungkin agak sensitif ketika berbicara dengan pasangan, ya. Jadi usahakan memang lebih berhati-hati, jaga emosimu, ya. Berhati-hati ketika berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 5 koin, Knight of Wands, 9 pedang, dan Knight of Cups. Jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin lagi mengalami rasa kesepian yang sangat mendalam di sini. 5 koin, ya, terutama yang lagi single, yang lagi merasa kesepian, ya, yang lagi couple juga sama. Misalnya mungkin merasa dicuekin, ya, kurang diberi perhatian, ya, merasa ditinggalkan oleh pasangan, kurang didukung oleh pasangan misalnya. Jadi ada perasaan kekurangan nih Pisces, ya, di akhir minggu. Jadi perlu untuk ekstra bersabar, ya. Jadi di sini kan tuh lagi berusaha untuk bangkit kembali, Knight of Wands. Jadi berusaha untuk membangkitkan kembali ya semangatmu untuk mengejar tujuan cintamu masing-masing. Soalnya memang ada perasaan kesepian di sini, kesepian dan merasa ditinggalkan ya. Dan semua itu nantinya akan membuat kalian kepikiran terus Pisces. 9 pedang ya. Jadi ada semacam bentuk overthinking di sini. Jadi pikiranmu itu terlalu overthinking ya, berasumsi negatif sendiri. Jadi ada semacam pemikiran yang berlebihan di akhir minggu. Mungkin lagi mengkhawatirkan pasangan, bisa juga mungkin lagi khawatir banget mengenai
kelanjutan cinta di antara kalian berdua. Soalnya di sini kan ada perasaan kesepian, perasaan ditinggalkan, perasaan kurang didukung oleh seseorang, 5 koin. Jadi otomatis gunakan intuisimu. Sekali lagi, ya, Knight of Cups. Oke, jadi minggu ini memang bisa dikatakan intuisimu lumayan tajam kok, Pisces. Ada 3 kartu nih yang berhubungan dengan intuisi. Queen of Cups, The High Priestess, dan Knight of Cups. Jadi gunakan isi hatimu, gunakan intuisimu untuk mengambil keputusan penting. Walaupun memang ada semangat baru, semangatmu tiba-tiba muncul kembali ya dalam minggu ini untuk mengambil keputusan ataupun untuk memperbaiki semuanya. Apapun itu, ya, sekali lagi gunakan intuisimu. Bagi yang lain mungkin di sini kalian itu cenderung ingin lebih pasif ya, tidak terburu-buru ketika mencintai ataupun mengejar seseorang dalam minggu ini ya. Oke, teman-teman guys, gitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.